Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Saat sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kau memberikan hikmat bagi kami, menolong kami ya Bapak. Bahkan hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu juga Tuhan yang memberkati dan menolong anak-anak-Mu yang mendengarkan juga Tuhan yang memberikan pengertian. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang berkarya dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sekali lagi dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ini, Alkitab menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah roh yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Artinya setiap kali kita bersaksi, Roh Kuduslah yang sendiri yang akan memberikan kita hikmat untuk berkata-kata, karena Roh Kudus adalah roh yang bersaksi tentang Kristus bersama dengan kita. Nah, bagaimana kita menjadi saksi? Kalau kita lihat dalam Matius 10 ayat 19 sampai 20, di situ dikatakan bahwa Roh Kudus akan memberikan kita hikmat dan kemampuan yang dikaruniakan kepada kita untuk berkata-kata pada saat kita sedang bersaksi. Kalau dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20 mengatakan, kesaksian kita bukan hanya berbicara tentang perkataan saja, tetapi juga hidup kita seluruhnya. Semua orang harus melihat Kristus di dalam hidup kita. Perkataan dan kehidupan harus berjalan bersama-sama, itulah saksi Kristus. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk kita percaya saja ataupun memiliki iman kepada Kristus, itu juga adalah pekerjaan Roh Kudus. Jika Roh Kudus tidak ada di dalam diri kita, maka sampai kapanpun atau ketika kita mendengarkan firman Tuhan sekalipun kita tidak akan mengerti, bahkan kita tidak akan bisa menerima ataupun mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi karya Roh Kudus begitu luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Sekali lagi, karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Dalam Kisah Para Rasul ini, Bapak Ibu, sangat menarik. Kalau kita lihat di sini secara eksplisit dikatakan bahwa para murid akan menjadi saksi Tuhan. Apa itu saksi? Seorang saksi adalah seorang yang mengetahui dengan persis sesuatu perkara, dan ia bercerita tentang perkara yang dilihatnya itu ataupun yang diketahuinya itu. Itulah yang kita lihat dalam kasus-kasus di pengadilan ya. Karena itu kalau seseorang dikatakan sebagai saksi Kristus, artinya orang itu tahu persis sesuatu tentang kebenaran Kristus itu, dan ia lalu menceritakan atau menyatakan hal itu kepada orang lain. Dia melihat, dia juga menceritakan dan juga menyatakan hal itu kepada orang lain ya. Nah, di sini juga kita melihat, karena itu apabila kita disebut sebagai saksi Kristus, berarti kita mengetahui sesuatu kebenaran tentang Kristus. Lalu kita mau membicarakan dan menyatakan atau memperkenalkan hal itu kepada orang lain. Jadi kalau kita tidak mengetahui apa-apa tentang Yesus, maka kita tidak layak disebut saksi Kristus. Atau kita tahu mungkin banyak tentang kebenaran Yesus, tetapi kita tidak mau atau tidak berani menyatakan itu kepada orang lain, maka kita juga bukan saksi Kristus. Jadi ketika tadi tahu tentang kebenaran dan menyatakannya kepada orang lain, kita disebut saksi Kristus. Tetapi kalau kita tahu banyak hal kebenaran tentang Kristus, tapi kita tidak mau memberitakannya ataupun tidak berani, kita tidak disebut saksi Kristus.
Bahkan mungkin sebaliknya, mungkin kita berani tetapi kita tidak tahu kebenaran tentang Kristus, kita juga tidak bisa menjadi saksi. Satu hal yang perlu kita lihat di sini yaitu bahwa Yesus tidak menyuruh muridnya itu bersaksi, melainkan menjadi saksi. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya juga menjadikan orang percaya itu menjadi saksi. Nah, Yesaya 43 ayat 10 mengatakan, "Kamu ini adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi." Selanjutnya ayat Yesaya 43 ayat 12, "Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamu adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah." Nah, apa bedanya bersaksi dan menjadi saksi, Bapak Ibu? Tadi kita berbicara tentang karya Roh Kudus di dalam diri orang percaya, dan Roh Kudus itu menjadikan kita saksi seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini, kenaikan Kristus, kalau kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri, yakni seseorang bisa bersaksi tanpa menjadi saksi, tetapi seorang tidak bisa menjadi saksi tanpa bersaksi. Seorang bisa menjadi hakim, seseorang bisa menghakimi tanpa menjadi hakim, tetapi seseorang tidak bisa menjadi hakim tanpa menghakimi. Pekerjaan seorang hakim adalah menghakimi. Kita hanya disuruh bersaksi bagaimana kita hanya disuruh bersaksi, maka kita hanya akan bersaksi pada saat kita dimana kita menjadi hakim seperti itu ya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya yang bukan hakim bisa menghakimi orang lain, tetapi seorang hakim, dia tidak akan bisa menjadi hakim jika dia tidak menghakimi. Itu bedanya ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita melihat bahwa seorang tidak bisa menjadi hakim tanpa menghakimi. Pekerjaan seorang hakim adalah menghakimi. Kalau kita hanya disuruh bersaksi, maka kita hanya akan bersaksi pada saat dimana kita bersaksi. Misalnya, sewaktu kita memberitakan Injil ataupun sewaktu kita bersaksi di gereja atau persekutuan doa. Tetapi kalau kita menjadi saksi, maka seluruh hidup kita adalah saksi. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan atau katakan, kita adalah saksi. Seorang pendeta memberikan gambaran demikian. Dia mengatakan bahwa waktu saya menjadi pendeta, maka seharusnya saya menjadi pendeta. Saya tidak menjadi pendeta hanya sewaktu saya berkhotbah atau memimpin sakramen dan lain sebagainya. Saya tetap adalah pendeta sewaktu saya berolahraga, saya tetap adalah pendeta sewaktu saya menyetir, saya tetap adalah pendeta sewaktu saya ke pasar. Jadi dari seluruh bagian kehidupan kita ketika kita menjadi pendeta, maka dimanapun kita berada, kita tetap adalah pendeta. Bukan berarti hanya status kita, dari cara berpakaian kita, dari cara perkataan kita, bahkan dari cara-cara yang kita lakukan, orang lain bisa melihat Kristus di dalam hidup kita. Jadi jikalau orang Kristen itu dikatakan menjadi saksi, berarti seluruh kehidupannya itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang Kristen, yaitu seorang yang memiliki kesaksian tentang Kristus, bukan hanya pada saat dia berkhotbah atau memberitakan Injil saja. Dengan kata lain, Bapak Ibu, perbuatan dan tutur kata seorang Kristen adalah sesuatu kesaksian yang memperkenalkan Yesus yang dipercayainya kepada orang lain. Sekarang pikirkan, apakah ketika kita berbuat ini dan itu, misalnya berkendaraan, menawar jualan misalnya di pasar, mengikuti ujian di sekolah atau kampus, berpakaian, memperlakukan orang lain, menghadapi orang-orang yang jahat dan lain sebagainya, apakah orang dapat mengenal Kristus melalui hidup kita yang sudah percaya? Apakah ketika kita berkata-kata orang dapat mengenal Kristus yang kita imani? Kalau tidak, maka kita ataupun saudara gagal menjadi saksi Kristus. Saya punya pengalaman ya Bapak Ibu, waktu
waktu saya masih pelayanan di kampus. Jadi bersama dengan mahasiswa-mahasiswi kami penginjilan itu, setiap ada dulu ya rutin penginjilan, dan kami ke penginjilan ke suatu tempat. Di sana memang sedikit rawan karena banyak juga orang ketakutan ketika memberitakan Injil di daerah itu. Dan waktu itu saya sebenarnya belum memberitakan Kristus kepada dia, tapi memang tujuan saya mau bersaksi kepada seorang penjual ya. Penjual ini dia menjual aksesoris untuk perempuan, dan saya mulai menawar dan lain sebagainya. Saya berbicara dengan dia. Saya belum menyatakan Kristus kepada dia, tetapi dia mengatakan seperti ini, "Kak, apakah kakak orang Kristen?" Pasti kakak orang Kristen kan? Saya heran. Saya bilang seperti ini, "Dari mana kakak tahu saya orang Kristen? Padahal saya belum berbicara apa-apa. Padahal tadinya sebenarnya saya mau menyembunyikan dulu identitas saya. Bapak Ibu, kenapa? Karena agak sensitif ya di daerah itu. Tetapi dia sendiri yang mengatakan, dan dia yang melihat, dia sendiri yang mengatakan kepada saya, "Apakah kakak kelihatannya orang Kristen seperti itu?" Dan saya mengatakan, "Iya, saya orang Kristen." "Dari mana kakak tahu?" "Dari cara berbicara kakak dan dari cara bersikap." Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa dari cara berbicara kita, dari cara bersikap kita juga, kita bisa dikenal orang Kristen atau tidak, orang pengikut Kristen atau tidak. Nah, William Barclay menceritakan bahwa ketika H.M. Stanley menemukan David Livingstone di Afrika Tengah, tahu ya siapa David Livingstone Bapak Ibu? Dan dia tinggal bersama untuk beberapa waktu. Dia berkata seperti ini, jika saja saya tinggal bersamanya lebih lama lagi, saya tidak perlu didorong untuk menjadi Kristen, walaupun dia pernah berbicara tentang itu kepada saya. Itu berarti kehidupan David Livingstone benar-benar telah menjadi saksi Kristus yang menarik bagi H.M. Stanley. Ingat bahwa melalui hidup dan perbuatan seorang saksi, nama Tuhan itu dipertaruhkan di sana. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata di dalam Matius 5 ayat 16, "Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, H.M. Stanley bisa mengatakan seperti itu ketika dia melihat kehidupan David Livingstone. Hanya tinggal bersama dengan dia. David Livingstone tidak pernah mengatakan Kristus tentang dia, tetapi kehidupannya yang menjadikan dia saksi. Bahkan orang lain bisa mengenal Kristus dari diri kita. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, bukan berarti juga saya mengatakan kita tidak perlu memproklamirkan kebenaran itu. Sangat perlu seperti itu ya, karena memang dari segi pemberitaan itu kita bisa melakukan penginjilan, proklamasi, dan juga afirmasi. Proklamasi itu harus kita menyatakan Kristus kepada mereka, kebenaran Kristus kepada orang yang belum percaya. Dan afirmasi itu melalui sikap hidup kita, gaya hidup kita, itu menunjukkan bahwa kita adalah saksi Kristus, dan banyak orang yang akan melihat di dalam diri kita itu ada Kristus seperti itu. Jadi yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, bagaimana Roh Kudus itu berkarya di dalam diri orang percaya. Dia mengatakan tadi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu bahwa, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Jadi di sini Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus terangkat ke sorga, dia tidak hanya meninggalkan murid-muridnya seperti itu saja, tetapi dia membekali murid-muridnya dengan kuasa dan juga dengan Roh Kudus, yaitu adalah pribadi daripada Allah itu sendiri juga yang akan menjadikan mereka saksi. Maka ketika kita sudah mengaku sebagai orang percaya, otomatis Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita yang akan mengajari kita, mendorong kita. Setelah kita menerima kebenaran itu, kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dari itu juga hati kita, hidup kita akan dijadikan saksi oleh Roh Kudus itu sendiri, dipakai oleh Roh Kudus itu sendiri untuk kita menjadi saksinya Kristus. Menjadi saksi Kristus itu begitu luar biasa, penghargaan yang sangat istimewa Bapak Ibu. Bisa saja
Allah memakai siapa saja bisa menjadi saksi. Bahkan dia mengatakan batu pun bisa menjadi saksi. Tetapi hal yang luar biasa, Allah mempercayakan kita menjadi saksinya, dan dia memperlengkapi kita dengan kuasa daripada Roh Kudusnya untuk mengerti tentang firman Tuhan dan juga mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan juga kita meneruskan kebenaran itu kepada orang lain sehingga kita menjadi saksinya dan kita bisa membawa banyak jiwa-jiwa kepada Kristus. Jadi karya Kristus dalam diri orang percaya itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Mengangkat derajat kita yang dengan luar biasa, menjadikan saksi itu adalah satu kehormatan yang luar biasa karena kita sendiri yang melihat, mengalaminya, dan juga kita menceritakannya kepada orang lain. Jadi kesaksian kita itu kita tidak buat-buat karena Roh Kudus yang menggerakkan sendiri di dalam diri kita. Jadi demikian khotbah pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh tetap memiliki pengertian dan tetap mengandalkan Roh Kudus Tuhan untuk kita boleh menjadi saksi bagi semua orang, supaya dimanapun kita berada, kapanpun dan dimanapun kita tetap menjadi saksi. Bukan hanya pada saat kita penginjilan, tetapi pada saat kita di mana saja kita bisa menjadi saksi Kristus, orang lain bisa melihat Kristus di dalam diri kita. Itu semua karena Roh Kudus yang berkarya di dalam diri kita. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari, untuk pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberkati dan menolong kami. Tuhan, terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang Kau berikan bagi kami, sehingga Roh Kudus-Mu berkarya menobatkan kami ya Bapa, mengaruniakan iman bagi kami dan juga menjadikan kami saksi. Kami mengalami Kristus di dalam hidup kami, dan kami juga boleh menyaksikannya ataupun menceritakannya kepada orang lain sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terpuji dan termulialah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.